keluar di media gitu loh. Dia beraninya di belakang. Yang hadir di tempat ini kebetulan saya menerima kehadiran Ibu Tiara Merlin sore hari ini yang semula dijadwalkan kemarin, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Acong dan kawan-kawan yang lain, dan saya bersama Sekjen Komnas Perlindungan Anak Pak Dayan Satongko dan Ibu Dia Latifah mewakili Dewan Komisioner. Artinya apa? Ibu Tiara Merlin ini kami terima secara lengkap sehubungan dengan kasus di mana putri dari Tiara Merlin ini saat ini berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena suaminya sejak istrinya berinisial M itu mengandung putrinya yang masih dalam 3 bulan, ditinggalkan oleh menantu dari Tiara Merlin ini yang juga berprofesi sebagai pekerja seni. Jadi sudah 2 tahun suaminya atau menantu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak menafkahi. Itu artinya telah melakukan penelantaran terhadap anaknya, karena kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anaknya itu tidak dijalankan semestinya sebagai orang tua. Jadi sudah 2 tahun usia anak ini, menantu dari cucu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak diperdulikan oleh menantunya yang berinisial K, ya. Y. Nah, oleh karena itu sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini datang ke sini untuk meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk menjembatani ini supaya kasus penelantaran itu bisa diselesaikan sehingga anak ini tidak terlantar. Oleh sebab itu, respon dari Komnas Perlindungan Anak segera manggil Y untuk mengklarifikasi terhadap pengaduan ini dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Y untuk minta klarifikasi apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan apa yang solusi yang terbaik bagi anaknya sendiri. Jadi sekali lagi dalam waktu dekat seminggu ini mungkin tidak lebih dari seminggu kita akan coba panggil Y untuk meminta penjelasan sehingga kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara Merlin ini secara kronologi, kami menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran terhadap anak merupakan tindak pidana penelantaran. Tindak pidana penelantaran itu sama dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Karena kategorinya kekerasan itu terdiri dari kekerasan seksual, verbal, fisik, dan penelantaran. Jadi penelantaran itu kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu tindak pidananya adalah tindak pidana penelantaran dan dapat diancam di atas 5 tahun. Tentu kita mengambil langkah-langkah bahwa langkah hukum adalah upaya terakhir. Tetapi atas permintaan dari Ibu Tiara Merlin ini supaya bisa dimediasi untuk mencari solusi yang terbaik agar anak ini tidak kehilangan sosok seorang ayah. Karena ketika anak kehilangan seorang ayah, maka itu adalah merusak perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak. Itu yang terpenting menjadi konsentrasi Komnas Perlindungan Anak. Saya kira demikian. Sebelum Ibu Tiara Merlin menyampaikan, mungkin Pak Acong bisa menyampaikan dulu. Baik.
Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Komnas Perlindungan Anak sudah dengan pintu terbuka yang sangat lebar kepada kami. Tentunya seperti yang kita jelaskan kemarin. Sempat antara dua pihak ini sempat bersetegang. Jadi saling tuding dan saling tuduh. Dan seperti yang saya sampaikan juga, saatnya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Komnas Perlindungan Anak ini tempat anak berlindung, tempat para orang tua ini menangis yang sebenarnya, dengan harapan kita setelah keperlindungan anak ini, kita mendapatkan solusi-solusi terbaik. Karena ini masih baik dari kami. Ini masih baik karena di sini menurut kami, bahkan setelah diskusi barusan dengan Komnas Perlindungan Anak ini, di sini ada dugaan penelantaran terhadap anak. Ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry selaku orang tua yang sudah menyampaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi sekali lagi kita masih baik dan kita masih berharap ada mediasi melalui Komnas Perlindungan Anak ini. Kita masih coba untuk berlindung di bawah Komnas Perlindungan Anak ini dengan harapan dapat solusi-solusi baik, dengan harapan Henry ini sadar apa yang dia lakukan selama ini. Biar Henry ini tahu, biar Henry ini punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga kenapa hari ini kita menyampaikan ke Komnas Perlindungan Anak, kita bertamu, kita minta masukan, kita diskusi dan kita mengadukan sekaligus apa yang sudah terjadi di keluarganya Tiara Nuni. Dan untuk selanjutnya paling nanti kronologisnya seperti apa dari depan, apa yang disampaikan paling dari ya langsung. Silakan. Awal peristiwanya lah apa ya, sehingga Ibu Tiara datang sini sebelum nanti sekjen dan Ibu memberikan penjelasan lah. Silakan. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah membantu saya di sini, buat rekan-rekan wartawan juga makasih banyak sudah menunggu kita juga lama ya. Saya akan menjelaskan lebih ini ya, mungkin kemarin kan si Henry mengeluarkan gitu aja dulu ya. Nah, mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia itu menuduh saya berbohong, katanya gitu. Justru dialah yang berbohong. Dia itu memang laki-laki pecundang. Dia sudah benar-benar melantarkan anaknya. Yang bukti-bukti dia keluarin itu sebenarnya bukan uang dia yang transfer, masih uangnya Monik. Uangnya Monik menagih karena untuk kebutuhan anaknya. Makanya Henry itu emang sebenarnya berbohong gitu. Saya tidak mengada-ngada di sini, nggak ada dikurangi, nggak ada dilebihin. Pokoknya saya di sini minta keadilan. Kalau memang benar-benar Henry laki-laki sebagai orang tua yang bertanggung jawab, apalagi dia kan di Jakarta kan ya, datang ke rumah saya kan ada di sini dekat sama dia. Bukan berkeluar di media gitu loh. Dia beraninya di belakang. Kenapa sih nggak datang masuk ke rumah? Kalau dia ada niat baik ya. Saya mohon untuk Henry kalau ada niat baik, saya masih membukakan pintu untuk dia, masih terbuka untuk dia. Tapi kalau misalkan dia nggak ada niat baik, saya akan melanjutkan kasus ini. Mungkin itu Bapak ya. Gak apa-apa ya, saya kalau misalkan melanjutkan masalah ini ke
sini Bapak ke kamar. Jadi warga negara yang dirugikan berhak untuk melaporkan itu. Iya. Ya. Saya sebagai orang tua, katanya kemarin kan Pak Rudi ya, mohon maaf Pak Rudi, itu siapanya sih yang di sini LTM kata gitu kan. Saya orang tua, tidak mungkin dong anaknya disakitin, saya mau diam aja, karena ini anak saya sudah menyerahkan ke saya semuanya. Silakan mama urus semuanya, udah merasa selesai. Apalagi sekarang lagi keadaan sakit mami, yang mungkin bisa terjadi di pikiran juga, bisa juga ya, anaknya juga lagi sakit sekarang. Kalau Yanti kan tidak tahu menahu anaknya sakit apa enggak. Kemarin dia ada sempat WA saya, pengen please mama, pengen video call sama Zambira katanya gitu, please ya mama. Saya bukan menghalangi dia, saya tidak menghalangi dia kok, tapi selesaikan dulu, jangan seenaknya. Kemana aja kamu dari dulu? Lagi hamil ditinggal, saya udah tidak dulu hamil. Terus saya katanya melarang untuk ketemu dengan anaknya. Ada bukti chat saya, emang ada, tapi dulu ya udah 1 tahun pas dia nyerai ngenawat si Monik. Hal yang wajar dong sebagai orang tua, marah. Jangan harap kau bisa ketemu dengan anak kamu. Itu dulu udah 1 tahun lebih. Lihat aja chatnya tanggal berapa. Bukan yang sekarang ini, bukan. Sekarang terbuka. Iya betul. Tadinya saya ngasih kesempatan sama dia, siapa tuh dia datang gitu Pak ya. Ini boro-boro aja. Gak ada alasannya corona. Dia nggak punya gaji, namanya di dunia artis, sekarang kerja pada enggak. Usaha dong. Berapapun gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.